Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang sudah menghantar kita sampai kita ada pada hari ini. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang berpikir tinggi atau berpikir besar. Dan secara alkitabiah, hal itu adalah hal yang sah-sah saja. Asal kita berpikir bukan semata-mata untuk kebesaran diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang sudah berusaha untuk berpikir besar dan sudah ikhlas bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah dalam setiap yang dipikirkan adalah menurut kehendak Tuhan. Biarlah apa yang direncanakan adalah biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi pada kenyataannya justru mereka bukan mendapatkan hal-hal yang baik, tapi mereka sendiri tidak nyaman dalam hidup mereka. Bahkan mereka melihat orang-orang lain yang sudah jelas-jelasnya berpikir besar untuk kepentingan diri sendiri, tapi kelihatannya justru mereka lebih enjoy menjalani hidup. Justru kelihatan mereka adalah orang-orang yang berhasil di dalam membangun kehidupan ini. Tentunya itu merupakan sebuah pertanyaan bagi kebanyakan orang. Tetapi apapun yang terjadi, kita belajar bahwa setiap hari ada tantangan tersendiri dalam kehidupan kita. Setiap hari ada sesuatu yang harus kita capai di dalam membangun hidup ini. Itu sebabnya tema firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana harus bersikap di tengah-tengah goncangan. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus bersikap di antara setiap yang kita sudah pikirkan, setiap yang sudah kita rencanakan, yang kita sudah rancangkan dalam hidup kita, tapi ada goncangan-goncangan. Nah, hal pertama yang akan kita lihat pada pagi hari ini adalah tenang dan berdiam diri. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwanya dalam diriku. Terjemahan yang lain dikatakan, namun aku tenang dan berdiam diri seperti seorang bayi yang puas di pelukan ibunya. Jadi bagian pertama yang harus kita taruh dalam hidup kita adalah tenang dan berdiam diri. Nah, kata tenang dan berdiam diri ini di dalam bahasa asli Alkitab itu artinya berteriak, minta tolong. Merasa diri tidak mampu tapi yakin teriakannya akan mendapat respons. Nah, kita tahu bayi ya, kalau kita berbicara tentang bayi itu dia punya bahasa hanya menangis. Apa-apa menangis, apa-apa menangis. Tapi bayi akan berteriak dan dia pasti tahu bahwa teriakannya itu akan didengar. Dia berteriak sampai dia akan mendapatkan respons, dia akan mendapatkan tanggapan, dia akan mendapatkan apa yang dia perlukan. Ini yang namanya tenang dan berdiam diri. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah apa yang sedang kita alami, kita harus menghidupkan hal ini dalam kehidupan kita. Belajar untuk tetap tenang dan berdiam diri. Apa itu tenang dan berdiam diri? Berteriak, meminta tolong. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam kata tenang dan berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa memohonkan kepada Dia.
sampai kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bilang kita sudah tenang, kita sudah berdiam diri di hadapan Tuhan, tapi sepertinya tidak ada solusi. Ya, kita perlu perhatikan lagi kualitas tenang dan berdiam diri kita ini. Bayi akan terus menangis sampai ia merasakan ibunya sudah berada di dekat dia. Ya, ini yang harus menjadi sikap kita di tengah-tengah goncangan kehidupan kita. Kalau kita belum merasakan ketenangan, kemungkinan besar kitalah yang sedang menjauh. Kita sedang menjauh. Karena itu di dalam teriakan itu kita datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, memohonkan kepada Dia bahwa sudah tidak ada yang lain. Hanya Dia yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 dan ayat 71 berkata begini. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa kualitas berdiam dirinya Daud ini kita perlu contohi. Dia tidak pusingkan dengan dirinya, dia tidak pusingkan dengan kesuksesan orang-orang lain. Kalau kita lihat koko-kokonya itu mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada dirinya. Di tengah-tengah apa yang dia sedang alami, yang sedang jalani, tentunya dia berpikir, kenapa saya tidak seperti koko-koko saya? Mereka mendapat perhatian lebih, mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan mereka punya pekerjaan, aktivitas keseharian mereka lebih bergengsi daripada dirinya. Tapi kita lihat bahwa dalam berdiam dirinya Daud ini, dia melakukan apa yang dapat dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhirnya kita lihat bahwa dia dipilih, dia didatangkan dari tempat dia bekerja, aktivitas kesehariannya yang dipikir, yang dianggap kebanyakan orang bahwa tidak terlalu terpandang begitu. Tapi dia lakukan dengan baik. Itu yang namanya berdiam diri dan tenang. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11, ada hasil daripada berdiam diri, daripada tenangnya Daud ini. Dikatakan 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam tenang dan berdiam diri seperti yang dilakukan Daud ini, ternyata pada akhirnya dia dianggap penting oleh hamba Tuhan. Dia dianggap penting di dalam sebuah acara. Dia tidak akan memulai, hamba Tuhan ini tidak akan memulai acara pelantikan itu, acara yang akbar itu, kalau Daud belum didatangkan. Tapi dari mana dia datangkan? Justru dia didatangkan dari antara kambing domba, dari antara tempat di mana dia membangun hidup kesehariannya. Tenang dan berdiam diri. Sekali lagi, tenang dan berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi justru kita melakukan apa yang mungkin dipandang orang kecil, tetapi itu yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Bagian kita adalah kita datang menghampiri dia di pagi hari, mengusahakan diri untuk mengawali hari bersama dengan Tuhan. Disitulah kita menghidupkan apa yang namanya tenang dan berdiam diri.
kita lakukan apa yang dapat kita kerjakan, dan percayalah bahwa Tuhan tidak tutup mata. Tuhan selalu ada untuk melihat hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi untuk mempermuliakan namanya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita yang berat, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang kita alami, percayalah bahwa ketika kita tenang, kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapatkan apresiasi Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Amos pasal yang ke-7 ayat 14 dan ayat yang ke-15 berkata begini. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Kita tahu bersama bahwa Amos punya pekerjaan yang begitu sederhana, hanya sebagai penggembala, peternak, dan pemungut buah arah hutan. Tapi dia lakukan hal itu dengan baik. Ini satu tindakan tenang dan berdiam diri, mengerjakan hal-hal kecil yang dapat kita kerjakan. Siapa pernah menduga ternyata orang seperti Amos ini dipanggil, dipilih Tuhan, diberikan apresiasi Tuhan, sebuah kepercayaan yang luar biasa, yaitu datang bernubuat terhadap umat Israel. Ini sesuatu yang luar biasa yang juga akan terjadi pada hidup kita sekalian. Karena itu fokus pada pekerjaan dan lihat rencana besar Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di balik setiap hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan. Amin, saudara-saudara. Tuhan tolong kita semua. Lalu yang kedua, berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 131 ayat yang ketiga dikatakan begini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kata berharap ini artinya, salah satu artinya, ada begitu banyak arti dari kata berharap ini. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata yakal. Yakal ini artinya bertahan. Tapi ini bukan sekedar sesuatu tindakan untuk bertahan. Bukan sekedar bertahan, melainkan dengan keyakinan penuh untuk berharap kepada Tuhan agar kehendak Tuhan yang terlaksana. Ini yang namanya bertahan. Kita lihat contohnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 menjelaskan tentang kata bertahan ini, ya. Berharap atau bertahan ini, ya. Di dalam pasal 37 kitab Kejadian ayat yang pertama, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan seterusnya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf ini bukan satu pribadi yang idiot. Dia seorang yang cerdas. Bagaimana dia dilimpahkan dengan kasih daripada orang tuanya. Pertumbuhannya baik. Jadi dia tahu apa yang sedang dia alami.
apa yang diperlakukan terhadap dirinya oleh saudara-saudaranya. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Apa mimpi daripada Yusuf ini? Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kita catat baik-baik di sini, mimpi di awal, bahkan sebelum dia menceritakan mimpinya, dia sudah mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Mereka menyapa Yusuf dengan hati yang tidak tulus, dengan hati yang benci, iri kepadanya. Tapi kemudian dia menceritakan mimpi yang pertama. Waktu dia menceritakan mimpi yang pertama, dia mendapatkan satu keadaan yang lebih tidak menyenangkan. Tadinya dia sudah mulai dibenci. Ketika dia menceritakan mimpinya, mereka tambah tidak memberikan perlakuan baik kepada Yusuf ini. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi apakah Yusuf tinggal diam? Nah, di dalam kata berharap yang di dalamnya memuatkan tentang satu pertahanan diri. Di sini dikatakan bahwa Yusuf ternyata tidak berhenti di situ. Di dalam ayat berikutnya, ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, ini yang harus kita taruh dalam hidup kita. Kita harus menempatkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam kata berharap ini, itu mengandung arti bertahan. Bertahan ini bukan sekedar satu keadaan yang kita lakukan untuk bertahan, bukan. Tapi bertahan di dalamnya kita harus terus untuk melakukan langkah-langkah agar kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ini yang dilakukan Yusuf. Yusuf memang merasa bahwa ketika dia harus menceritakan mimpinya, pasti ada satu tanggapan yang tidak nyaman lagi. Bertambah lagi, tadinya sudah tidak nyaman, sekarang bertambah lagi ketidaknyamanan. Tapi dia tidak berhenti di situ. Di dalam kata bertahan ini, dia tetap mengarahkan fokusnya kepada Tuhan. Orang boleh katakan apa tentang dirinya, semakin dia melakukan langkah-langkah pertahanan ini, pasti akan semakin datang serangan demi serangan. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia tidak berhenti gara-gara kata orang. Orang berkata, gak mungkin. Orang berkata, apa-apaan kamu. Orang berkata, saudara-saudaranya kemudian tambah membenci kepada dia. Dia tidak berhenti di sana. Karena apa? Bagi Yusuf adalah Tuhan yang memberikan mimpi ini. Tuhan yang memberikan rencana besar untuk terjadi dalam dirinya. Maka yang dilakukan oleh Yusuf adalah, aku tidak harus berhenti ketika saudara-saudaraku mulai menghina aku. Aku tidak harus berhenti melakukan langkah-langkah menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan mengembangkan pertahanan ini. Hanya gara-gara saudara-saudaraku tidak sefaham dengan aku. Hanya karena mimpiku yang besar itu. Ini yang harus kita catat dalam diri kita.
Jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, goncangan-goncangan hidup, lalu kemudian kita mulai berpikir, ya sudahlah, mau lakukan apapun juga tidak mungkin. Saya akan lebih baik daripada hari ini. Jangan berkata demikian. Justru di dalam kata berharaplah kepada Tuhan ini menyimpan satu arti, mengembangkan pertahanan kita kepada Tuhan. Pertahanan kita adalah apa? Melakukan langkah-langkah untuk menggiring rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu membantu Tuhan, tapi kita perlu melatih diri kita untuk terus berjalan di dalam rencana Allah ini. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Seperti terjadi dalam hidup Yusuf dengan begitu banyak tantangan, tapi dia melakukan langkah-langkah ini. Tidak heran pada akhirnya apa yang pernah dimimpikan dia, yang kata orang sudah tidak mungkin, terjadi dalam hidup Yusuf. Dan ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Goncangan bisa datang setiap hari dengan berbagai tekanan-tekanan yang kita alami, dengan berbagai hal yang membuat kita seakan-akan tidak bisa bangkit dan maju. Tapi kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, khususnya bagian yang kedua ini, berharaplah kepada Tuhan. Taruhkan harap kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita, sehingga kita semakin menjadi orang-orang yang mengalami rancangan-rancangan besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kepada kami di tengah-tengah goncangan kehidupan yang kami alami, supaya kami tidak berhenti di sana, tapi kami semakin menyatakan harapan kami kepada Engkau, mengembangkan kehidupan yang tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan, agar kami bisa melihat rancangan besar Tuhan terjadi di hidup kami. Kesulitan-kesulitan yang kami sedang hadapi, pergumulan-pergumulan yang terus ada dan berkembang, tapi itu tidak membuat semangat kami jadi runtuh. Justru di balik semuanya itu, kami akan tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Engkau, dan kami akan melihat hasil bagaimana Tuhan pakai kami dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang baik. Justru dalam keadaan-keadaan seperti inilah kami harus terus mengembangkan pertahanan kami di dalam jalan Tuhan, agar kami mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah memanggil, memilih, memakai kami, akan terus bekerja dengan sempurna, sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami satukan hati. Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan misi yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus, berkatilah pelayanan misi IPN, berkati pelayanan misi rumah Bapakku, berkati pelayanan misi pendidikan di Tanah Toraja, berkati pelayanan misi untuk suku anak dalam, berkati semuanya, pakai. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi dalam setiap gereja lokal di mana para penjaga menara bertumbuh di sana. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Biar apapun itu dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud tanggung jawab kami. Dan kami akan melihat Tuhan dipermuliakan dalam setiap pekerjaan pelayanan ini. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Kami datang kepadamu pagi hari ini dan kami berdoa buat pemulihan keluarga-keluarga Kristen. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kebangkitan dalam setiap keluarga. Ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun. Dan kami berdoa buat setiap ikatan-ikatan yang terjadi dalam keluarga-keluarga, ikatan-ikatan terhadap keinginan duniawi ini. Dalam nama Yesus, semuanya diselesaikan Tuhan, semuanya ditolong Tuhan, sehingga ada kebangkitan rohani
bagi keluarga anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi gembala-gembala, guru-guru sekolah Alkitab, sekolah teologi, sampai kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan pakai semua. Dalam nama Yesus, Injil terus diberitakan, kebenaran terus diberitakan, dan ada kemenangan-kemenangan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi ancaman virus COVID dengan varian-varian yang terus berkembang. Tuhan tolong, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap melindung orang-orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Berkatilah negara kami tercinta ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, baik presiden kami sampai kepada pemimpin di tingkat RW RT. Berkati, semua diberikan takut akan Tuhan. Kami berdoa, banyak di antara pemimpin-pemimpin negeri yang belum mengenal Engkau, tapi kami berdoa biar Tuhan tolong supaya pribadi Tuhan dinyatakan bagi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan ini. Pakai mereka menjadi alat Tuhan, pakai mereka menjadi panutan bagi sekeliling. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa juga bagi perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini. Tuhan tolonglah ya Bapa, kasih solusi perdamaian. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga lindung mereka, bangkitkan iman mereka untuk terus menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.